Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari pemeriksaan perawatan harian atau P2H eskavator CAT 302.5 secara menyeluruh. Baik, kita mulai. Eskavator CAT 305 ini termasuk eskavator dengan setara misalnya dengan Komatsu 75, jadi agak kecil sedikit. Nah, tujuan untuk pemeriksaan adalah memastikan dan memberi keyakinan bahwa eskavator berfungsi dengan normal selama dipakai 1 hari. Nah, ini apa yang harus diperiksa pada P2H itu kurang lebih 10 macam. Ini yang pertama, ini bahan bakar, ya, bahan bakar. Yang kedua adalah oli hidrolik. Yang ketiga adalah oli mesin. Yang ketiga adalah 4 adalah saringan udara. Kelima adalah air radiator. 6 adalah tangki cadangan air radiator. Ketujuh adalah fambal. Kedelapan adalah aki atau baterai. Fuel. 9 adalah fuel water separator. 10 adalah filter. Inilah bagian-bagian pokok yang diperiksa sebelum kita naik di kabin. Nah, kabin itu setelah naik diusahakan tidak turun sampai jam istirahat, karena itu adalah waktu kerja produktif. Ini contoh CAT 302.5. Nah, selanjutnya yang paling pertama diperiksa adalah bahan bakar. Kenapa mesti bahan bakar? Karena ini paling pokok. Pertama, kemarin itu dipakai sehingga kita tidak tahu berapa banyak bahan bakar yang tersisa. Yang kedua, jika kita isi ini kita harus memastikan bahwa bahan bakar yang kita cukup ini cukup untuk kira-kira 14-16 jam. Jadi sekali mengisi bahan bakar tidak ada lagi pengisian selanjutnya pada hari itu, karena kita mulai masuk jam 8 sampai jam 12. Nah, istirahat ini jam 12 sampai jam 13 betul-betul istirahat. Kemudian jam 13 sampai jam 16 itu produksi. Jadi alokasi waktu untuk mengisi bahan bakar di pesawat awal. Nah, biasanya ini mengecek bahan bakar 6 sore. Tapi biasanya pekerja untuk waktu turun ini sudah mulai kelelahan fisik dan batin, sehingga tidak melakukan pemeriksaan itu bagus kalau segar. Sehingga rata-rata kalau pekerja ini memilih pagi, karena waktu-waktu segar, fisik segar, psikologis atau mental juga segar. Persoalannya di mana bagusnya, apa sore apa pagi. Biasanya kalau perkiraan kantor manajemen itu bagaimana jam produktif tidak terganggu. Tapi ya memang harus ada alokasi waktu untuk mengisi di bahan bakar. Selanjutnya kita lihat cara pengisian bahan bakar untuk CAT 305 ini. Wardin kan bapaknya dan
Apakah di pagi atau siang? Pagi, Pak. Pagi kah? Pagi dia. Awas, awas. Oke, pagi. Jadi, bentar ya, kita mulai. Ini adalah P2H. Di sini dekat-dekat nih. Ini adalah P2H. Yang pertama adalah pengisian bahan bakar. Pengisian bahan bakar untuk semuanya sama. Nah ini, lihat ini monconya ataukah mulutnya ini di belakang, sehingga dia tidak terlalu tumpah. Sedikit saja itu karena. Nah ini bahan bakar, pelan-pelan, pelan-pelan. Pengisian bahan bakar. Nah, pengisian bahan bakar sebentar dulu. Hop ya, hop. Oke. Ya. Yang kedua oli hidrolik. Di atas tengah. Yaitu tadi pengisian bahan bakar. Selanjutnya yang kedua yang diisi adalah oli hidrolik. Ya, oli hidrolik ini pertama bagi operator pemula dan bagi kita yang belum mengetahui bahwa oli hidrolik ini kita harus tahu teksturnya, yaitu warna oli hidrolik warnanya agak bening dibandingkan oli menisin, oli final drive dan bahan bakar. Tadi warna bahan bakar kita sudah lihat agak kemerah-merahan, tetapi ini oli hidrolik ini agak putih, bening. Oli hidrolik adalah oli 90 CA, oli 10 CA. Pengecekan jumlahnya di gelas ukur, terdapat skala maksimum dan minimum. Mengisinya di tangki oli hidrolik yang tertutup rapat. Kita lihat ini oli hidrolik. Sekarang ini adalah oli hidrolik. Ciri oli hidrolik itu putih. Oli hidrolik itu oli 10. Ya. Jadi kalau kita lihat nanti oli mesin itu oli 40 merah. Final drive lebih merah lagi. Nah ini. Oli hidrolik. Nah tempatnya berdekatan dengan tangki bahan bakar. Ya, kita lihat lagi video. Lagi enggak? Lagi lah, masa enggak? Lagi. Pas garis merah. Belum ya? Pas Pak, garis merah. Ini kan boomnya itu lampu turunnya. Oke. Ya. Kita lanjut melihat apa yang diperiksa lagi untuk yang ketiga. Lagi enggak? Sekarang Ini oli mesin. Oli mesin ini sangat penting karena oli mesin ini menyebabkan bisa engine macet kalau dia tidak normal. Jadi pokok-pokok yang diperhatikan adalah mengetahui oli mesin normal, melakukan penambahan jika kurang, melakukan pengurangan jika lebih. pemeriksaan level oli. Nah, angkat yang pertama, jangan percaya, hapus dulu. Nah, kemudian stick ini pengukuran tidak boleh sekali miring, harus selalu tegak. Yang ketiga, ketika itu levelnya langsung dipegang, tidak boleh hanya dilihat dengan mata. Level yang kelihatan itu, jangan miring, tegak. Ya, hapus. Nah, ambil bantuan di situ, kita lihat sih. Yang mana yang skalanya yang di atas besar? Miring caranya, tegak, berdiri vertikal. Nah. Sama Pak. Apa? Sama. Sama yang di bawah, yang di atas. Oke. Nah, itu kalau sama berarti untuk berhati-hati harus kita tambah oli mesin. Jadi jangan digerakkan karena lama-lama kita juga misalnya tidak tahu apakah nanti dipakai
16 jam, ya kadang-kadang juga bisa lebih sampai 20 jam. Jadi kalau sudah di skalanya itu sudah di pertengahan, kita sudah waspada, sebaiknya ditambah sampai 3/4-nya atau mendekati full oli mesin ini. Maka sih ini dulu yang kita video ini, sebentar nanti kita buat bagian keduanya. Makasih.